Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa akhtim lana bil khairi wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'ajazallahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyam ayyamal a'yad rifatan li'ibadihi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw tu'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan
العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saya puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan pada pagi kali ini yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, sehingga dengan itu semua kita dapat menjalankan segala rutinitas kita. Wabil khusus melaksanakan sholat Idul Fitri dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita pada pagi kali ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dari salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian. Mari bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah barang tentu dengan arti takwa dan iman sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Sesuai bagaimana baginda Rasul telah menginformasikan kepada kita, ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah bahwa dalam diri kita, dalam jasad ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Dan ketahuilah bahwa apabila ini daging ini baik, maka akan baiklah seluruh perangai kita. Wa idza fasadat jasadu kullu. Pun sebaliknya, saat hati ini, saat daging ini buruk, rusak, maka akan rusaklah segala. Ala wahya al-qalb. Ketahuilah bahwa mudghah tersebut adalah al-qalb, yaitu hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baginda Rasul ingin menjelaskan kepada kita bahwa apa yang menjadi perilaku kita, apa yang menjadi dari perangai kita, apa yang menjadi dari tingkah laku kita, semua ternyata itu bagaimana ketergantungan akan hati kita. Sampai-sampai Rasul dengan tegas, apabila ini hati baik, maka seluruh akan baik. Mata akan baik, tangan akan baik, kaki pun akan baik, terlebih lisan dan ucapan kita akan baik. Tapi begitu juga ada konsekuensinya, apabila hati ini buruk, hati ini rusak, maka mohon maaf, apa yang akan dikeluarkan, apa yang akan dilakukan dari tangan kita, anggota tubuh kita yang lainnya, itu pun akan buruk. Dari sini menunjukkan bahwa begitu pentingnya akan menjaga hati. Maka hanya hati-hati orang yang bersih, hati-hati orang yang suci, yang akan mendapatkan kedamaian dari dunia hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana cara mensucikan hati tersebut? Maka paling tidak ada minimal dua ini harus kita jalani untuk menjadikan hati kita suci. Yang pertama, perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu wa ta'ala, sukila qalbu. Orang yang beristighfar, orang yang meminta ampun dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sukila qalbu, hatinya akan suci. Dapat dipastikan hatinya akan suci. Ini Rasul yang menyampaikan sukila qalbu.
akan bersih hatinya, akan suci hatinya. Nah, ini yang sudah kita jalani, alhamdulillah. Di Ramadan kita nggak perlu membaca istighfar, bukan berarti tidak boleh. Kita nggak memohon ampun secara langsung kepada Allah, tapi ternyata Ramadan menjadikan kita orang-orang yang terampuni dan diampuni dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata Ramadan kemarin datang, itu bukan hanya menawarkan berlipat gandanya pahala, yang akhirnya kita termotivasi melaksanakan yang wajib akan dilipat gandakan, melaksanakan sesuatu yang sunnah itu akan dinaikkan pahalanya menjadi sesuatu yang wajib. Tapi juga Ramadan menawarkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus kita beristighfar kepadanya. Dari mana itu didapatkan? Rasul menginformasikan kepada kita semua bagaimana Ramadan 24 jam, bukan hanya paginya, bukan hanya siangnya, bukan hanya malamnya, tapi ternyata 24 jam menawarkan kepada kita, memberikan celah kepada kita untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana siangnya Rasul menyampaikan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang berpuasa dengan iman wa ihtisaban dan ihtisab, maka apa kata baginda Rasul garansi yang diberikan Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Siangnya, belum lagi malamnya. Begitu malam datang, maka apa kata baginda Rasul? Rasul pun menyampaikan kepada kita, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang malamnya berdiri, alhasil ulama menjelaskan melaksanakan sholat khusus di Ramadan, yaitu tarawih dan sholat lainnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, sampai Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Pantas saja baginda Rasul satu ketika dalam riwayat sampai mengatakan, di mana ini adalah suatu doa dari malaikat Jibril alaihissalam. Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan. Apa isi doanya? Bukan jauh dari rahmat Allah. Man ada doa Ramadan falam yughfarlah. Yang mendapati bulan Ramadan, melewati Ramadan, menyelesaikan Ramadan, tapi ternyata Ramadan tidak menjadi wasilah, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka dari itu kita berharap perginya Ramadan dengan berkumandangnya takbir sholat Jumat. Bersama itu juga kita berharap memohon kepada Allah, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Cara yang pertama untuk mensucikan hati. Kemudian yang kedua, rasanya enggak lengkap kalau hanya kita hubungan haqqi min Allah. Ini hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, Allah ampuni dosa-dosa kita, alhamdulillah, terima amal ibadah kita. Itu yang memang kita harapkan. Tapi itu enggak cukup. Ibadah, salat kita, puasa kita tidak cukup untuk menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ada cara yang kedua untuk mensucikan hati, yaitu mudahlah untuk meminta maaf dan memaafkan. Ciri orang yang bertakwa, afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa itu selalu membuka hatinya lebar-lebar untuk memaafkan saudara-saudaranya. Pada saat memiliki kesalahan, jangan sungkan, jangan malu, jangan gengsi untuk meminta maaf kepada saudara kita, khususnya adalah orang tua kita yang barang tentu pastilah begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan. Dolim sama orang tua kita sudah begitu banyak. Nggak cukup hanya doa 5 waktu, Rabbik firli warhamni wa tub alayya, itu nggak cukup. Tapi juga haruslah kita memohon ampun, memohon maaf atas kesalahan yang kita lakukan.
Lihat bagaimana kita sudah menempatkan orang tua kita di bawah dari istri kita. Yang harusnya kita sebagai anak-anak lebih cinta kepada orang tua kita, tapi ternyata kita cinta kepada istri kita, lebih cinta, lebih sayang kepada istri kita. Berapa banyak buktinya di hari raya ini, saat kita mau memberikan orang tua, menunggu keluarga kita semuanya selesai, barulah orang tua kita perhatikan. Padahal kalau kita pikir bagaimana orang tua kita perjuangannya dahulu, dari mulai mengandung sampai diasuh kecil, ya Allah, sampai-sampai orang tua kita, terutama ibu kita, berani berbohong pada dirinya atas siapa? Karena anaknya. Dia berani mengatakan, nak, makan ini makanan. Nah, bukan tinggal sedikit, ibu enggak. Apakah ibu udah makan? Sudah, ibu sudah makan, silakan kamu makan. Padahal ibunya lapar, padahal ibunya belum makan, hanya makanan itu ada sedikit dan cukup untuk anaknya. Dia tahu itu anaknya sangat suka dengan makanan tersebut, rela dia bohong di depan anaknya. Untuk apa? Untuk memperjuangkan anak. Tapi apa yang kita lakukan di hari raya ini tidak lagi menunjuk orang, tapi kita menunjuk diri kita masing-masing. Setelah istri kita selesai, anak kita selesai, baru ada sisanya kita berikan orang tua. Bu, ini untuk ibu, ayah, ini untuk ayah. Ya Allah, padahal ibu kita sangat membutuhkan dari itu semua. Tapi memang ibu yang baik, inilah hebatnya ibu-ibu kita, orang-orang tua kita. Mereka selalu tidak berharap dari anak-anaknya. Bahkan sampai mereka mengatakan, nak, kau bisa urusi istrimu, kau bisa urusi anakmu dengan baik pun, ibu ayah senang melihatnya. Gak usah perhatikan, gak usah kemudian berikan ibu dan ayah. Insya Allah ibu dan ayah ada rezekinya. Padahal ibu dan ayahnya sudah pensiun, sedangkan kebutuhan masih banyak. Tapi lagi-lagi itulah perjuangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum terlambat, orang tua kita masih ada, bersyukur. Tapi bagaimana dengan orang tua kita yang sudah tidak ada? Kalau orang tua kita sudah tidak ada, mau kita belikan baju baru, ingin kita belikan sandal baru, kemarin kemana saat orang tua kita ada? Tapi begitu orang tua kita meninggal, terasa, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sucikan hati dengan cara saling maaf. Setelah dengan orang tua, dengan kerabat, dengan saudara, dengan keluarga, buka pintu hati, jangan sungkan. Dan juga untuk memaafkan, jangan sampai menunggu orang yang bersalah itu sampai ngemis-ngemis, sampai sujud sama kita, baru kita maafkan. Walaupun mereka yang salah, walaupun dia yang salah, tapi mohon maaf. Kita itu jangan sombong, jangan arogan, karena biar bagaimanapun kita kan butuh orang lain. Lihat bagaimana kita lahir butuh pada orang lain, lahir butuh orang lain, meninggal pun gak pergi sendiri ke pemakaman, mandi gak mandi sendiri, dimandikan oleh orang lain. Maka dari itu jangan berat untuk memaafkan orang lain. Jangan sampai menunggu mereka itu sampai mengemis-ngemis untuk minta maaf sama kita. Maafkan, maafkan. Di hari yang fitri ini melengkapi itu semua. Dan ketahuilah hadirin, kabar gembira bahwa Allah sangat tidak suka dengan hamba-hamba yang berselisih, terlebih sampai terbawa mereka menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat yang boleh bisa menjadikan suatu pemuda bertiga semua. Bagaimana ada orang yang berselisih, kemudian dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah dihadapkan si fulan kemudian menuntut, ya Allah, ya Rabb, ini si fulan telah zalim kepada saya, telah menganiaya saya waktu di dunia, ya Allah. Maka dari itu, ya Allah, aku minta, ya Allah, kumohon berikan kebaikannya untuk saya, karena itu yang diinformasikan oleh baginda Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat, wahai malaikat, carilah kebaikan dari si fulan tersebut, berikan kepada dia.
cari pahala ibadah puasanya, cari pahala dari sholatnya, cari pahala dari zakatnya, berikan orang yang telah dia zalimi. Begitu dicari ternyata tidak ada. Akhirnya ya Allah, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam diri si fulan ini. Akhirnya si fulan sampaikan, wahai fulan, tidak ada kebaikan yang bisa diberikan kepadamu. Kalau begitu ya Allah, tolong ya Allah, kebaikannya sudah tidak ada diberikan kepadaku. Tolong keburukanku, kesalahanku, timpahkan padanya. Berikan kepadanya ya Allah. Baik kalau seperti itu. Tapi sebelum diberikan, ternyata Allah lagi-lagi tidak mau menjadikan hambanya berselisih sampai di hadapannya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah tampakkan suatu istana yang terbuat dari emas, begitu megahnya. Sampai-sampai si fulan ini yang tadi menuntut menanya, ya Allah, itu istana untuk siapa ya Allah? Apakah untuk para pejuang-pejuang di agamamu ya Allah yang telah wafat, yang telah syahid? Apakah untuk para alimil ulama? Apakah para rasul ya Allah? Kemudian Allah menjawab, bukan. Lalu untuk siapa ya Allah itu? Itu untuk orang-orang yang mau memaafkan saudaranya. Akhirnya si fulan tersebut, ya Allah, demi Allah, mulai detik ini aku maafkan si fulan, aku maafkan saudaraku ini tanpa aku meminta, tanpa aku menuntutnya, aku maafkan dia lahir batin. Lalu Allah pun menginformasikan, wahai fulan, silakan gandenglah saudaramu, masuklah ke dalam syurgaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan menjadikan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki juga hubungan kita kepada sesama. Beruntung kita tinggal di Indonesia. Bagaimana Indonesia mengajarkan halal bihalal, satu tradisi yang ada di negeri kita, dan ini baik adanya, sehingga apa yang terjadi? Kata orang-orang yang di perantauan pun datang untuk pulang kampung dalam rangka apa? Halal bihalal. Untuk istighfar, untuk saling meminta ridho, meminta ikhlas, maaf, memaafkan. Dengan demikian selesai, tuntas sudah dari apa yang menjadikan ruh Ramadan. Maka kita berharap kitalah orang-orang yang mendapatkan salamun hiya hatta matla'il fajr, yang mendapatkan kedamaian. Salam kedamaian, hidupnya damai sampai apa? Hatta matla'il fajr, sampai datang waktu fajar. Fajar, ulama menjelaskan waktu pagi hari, tapi ada ulama yang menjelaskan yang dimaksud adalah fajar saat kita sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kita ibaratkan ini mentari. Ada waktu fajar, ada waktu zuhur, ada waktu asar, dan ada waktu maghrib. Fajar menunjukkan kita hadir ke muka bumi, dilahirkan kita ke alam dunia ini. Zuhur masuk usia 20-30, asar mulai masuk 40-50, dan maghrib sudah baina sittin wa sab'in. Kalau sudah maghrib, ingat, baina sittin wa sab'in, umatku nggak jauh 60 dan 70. Begitu datang waktu maghrib, bersiaplah, bergegaslah, karena akan datang waktu malam. Maka salamun hatta matla'il fajr, kedamaian yang Allah berikan kepada kita bukan hanya di dunia, tapi saat kita nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu Allahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dhikril wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu liman sami'a alim. Aqulu wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa
وتثنى بملائكة مسبحة بقدس فقال تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين ورضي الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا قاضي المحمد ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتخشوعنا وتعبدنا وتمن تكسيرنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما زدتم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله